Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Sahabat STIQ Ar-Rahman, pemirsa sekalian, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa walaupun lewat media online, akan tetapi tidak mengurangi semangat kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Insya Allah, walaupun perjumpaan kita melalui media online, perjumpaan ini insya Allah akan membawa berkah untuk kita semua. Karena memang puasa itu adalah sesuatu yang diperintahkan kepada kita, yang wajib kita laksanakan. Karena memang kewajiban itu kalau tidak diwajibkan kadang-kadang bisa membawa kita kepada kemalasan. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, yang tujuan puasanya nanti adalah kembali kepada kita semua. Kalau kita membaca di dalam kitab para ulama, puasa itu bahasa Arabnya adalah as-saum atau as-siyam. Arti paling dasarnya adalah al-imsak. Apa arti al-imsak? Al-imsak itu artinya menahan diri, menghadirkan berkah demi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga merupakan medium untuk melatih seseorang manusia menjadi manusia yang berkarakter lebih baik. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan kita semasa kita masih hidup untuk berpuasa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sahabat STIQ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pemuda atau laki-laki. Kemudian pemuda itu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad atau berperang di jalan Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Apakah kamu memiliki kedua orang tua?" Laki-laki itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi tidak langsung mengiyakan untuk dia bisa ikut berjihad. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Papi hima bajahid." Kalau begitu, berjihadlah bersama mereka, dalam arti berjihadlah dengan berbuat baik kepada orang tuamu atau berbakti kepada orang tuamu. Ini adalah pengajaran, tidak semua apa yang kita inginkan itu tidak langsung terwujud. Ketika Rasulullah SAW ada seseorang yang menawarkan dirinya untuk berjihad, tapi Rasulullah SAW melihat potensi yang lebih besar, itulah yang didahulukan. Karena pada dasarnya Nabi itu kalau hal-hal yang sifatnya muamalah, dia melihat sesuatu itu menjadi sesuatu yang mana lebih baik dia lakukan atau mana yang dia harus tinggalkan. Sahabat STIQ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata jihad itu bukan hanya berperang, bahkan bukan hanya meledakkan diri sendiri untuk menjemput surga atau menjadi pengantin surga, sebagaimana peristiwa sebulan yang lalu yang menimpa negeri kita. Pada dasarnya bukan itu yang dinamakan jihad.
Maka pada bulan Ramadan ini kita akan melihat, kita akan berusaha untuk berjihad. Berjihad kita itu adalah berjihad, jihad yang terbaik. Di mana makna jihad ini sangat luas ya. Sangat luas, bahkan bisa dikatakan mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek kehidupan itu juga bagian dari hal-hal yang bisa dimasuki oleh jihad itu sendiri. Setiap amal yang kita kerjakan dengan ikhlas ditujukan untuk tujuan yang baik, dilaksanakan dengan proses yang baik, dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, maka perbuatan itu termasuk juga kategori jihad fi sabilillah. Karena itu, seorang pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya dengan amanah, dengan penuh kesungguhan, dengan dilandasi dengan niat kepemimpinan itu sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah berjihad di jalan Allah. Shaimin shaimat rahimakumullah. Seorang ayah yang melaksanakan tugas dan amanahnya menjadi orang tua yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi bapak yang dirindukan, dia mendidik anaknya, dia menjadi teladan yang baik dalam keluarganya, dia mengarahkan dan memfasilitasi anaknya untuk beramal soleh, sesungguhnya itu juga disebut dengan berjihad di jalan Allah melalui jalur keluarga. Shaimin shaimat rahimakumullah. Demikian juga seorang pedagang yang jujur, at-tajir al-amin as-saduq, seorang pedagang yang penuh amanah, yang menjaga kejujurannya di dalam interaksi bisnisnya, maka sesungguhnya dia sedang berjihad dengan profesinya itu. Demikian juga kawan-kawan mahasiswa yang baik dan sadar akan menempatkan waktunya untuk berkhidmah dan tugasnya sebagai pembelajar, dia akan berusaha sebaik-baiknya dalam belajarnya. Tidak ada yang paling penting ketika menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang pelajar, menjadi seorang thalibul ilm. Tidak ada yang paling penting selain pada saat itu dia harus menghabiskan waktunya untuk belajar sambil mempelajari hal-hal yang bisa membantu dia untuk peningkatan kualitas belajarnya. Tidak hanya menyia-nyiakan waktunya untuk hanya sekedar main game, Mobile Legend, main HP, DM-an, dan semuanya itu harus dilakukan, tetapi tidak menjadi satu kewajiban, karena pada saat ini dia menjadi mahasiswa, dia menjadi thalibul ilmi, ya seharusnya dia mengerjakan pekerjaan yang ada di depan matanya, yaitu berjihad dengan belajar. Dia berusaha menjadikan waktu belajarnya itu untuk meningkatkan kapasitas dirinya, untuk memantaskan dirinya sebagai pembelajar yang tangguh dan amanah, sehingga dia pada saatnya nanti menjadi orang yang bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan. Itu juga bagian daripada jihad di jalan Allah. Demikian juga guru, dosen yang profesional, dan seorang petani yang menggarap sawahnya, yang menggarap bumi Allah ini dengan niat kesadaran bahwa ia adalah sarana ibadah untuk menafkahi anak istrinya dan untuk memuliakan keluarganya, maka itu juga merupakan sebuah jihad fisabilillah. Sahabat STIQ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini mengajarkan kita untuk selalu ikhlas. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang baik itu ya kan landasannya adalah ikhlas. Maka di setiap kitab-kitab hadis itu yang pertama ditulis adalah tentang
niat, tentang keikhlasan, karena memang itu merupakan pondasi utama ketika kita mengerjakan sesuatu. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk ikhlas. Puasa yang baik adalah puasa yang diniatkan karena Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesuatu puasa yang diniatkan hanya karena Allah, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tidak ada orang yang tahu, karena pada prinsipnya yang membalas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan keikhlasan, demikian juga suatu perjuangan, suatu jihad itu akan menghasilkan kemanfaatan kalau dilandasi dengan niat yang ikhlas. Ramadan juga mengajarkan kepada kita semua bahwa kita dituntut untuk memperbaiki kualitas kebaikan kita pada bulan Ramadan ini. Ramadan juga mengajarkan kepada para pemimpin untuk mampu memfasilitasi keikhlasan dari yang dipimpinnya. Dan yang perlu diingat, jangan menjadikan ikhlas sebagai kambing hitam untuk menggurui orang lain atau untuk menguatkan ekstensi Anda. Apalagi di bulan yang dituntut untuk melakukan semua ibadah dengan ikhlas, letakkanlah prinsip ikhlas itu pada tempat yang tepat, bukan pada tempat yang gelap. Ramadan juga mengajarkan kepada kita, mengajarkan komitmen, kesungguhan di dalam ungkapan Rasul dalam hadis qudsi, yad'u ta'amahu wa yasrabahu min ajlih. Walaupun di tengah kesunyian, misalnya kita dalam kesendirian atau para sahabat sendirian, tidak ada yang melihat kita, tetapi kita tetap komit dan kita tetap berusaha. Memang tidak ada manusia yang melihat kita, tapi ingat, Allah selalu mengetahui apapun yang kita lakukan, baik di tempat yang terang maupun di tempat yang sunyi. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dan dialah Allah yang selalu melihat kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu jangan mentang-mentang tidak dilihat oleh orang lalu kita enak saja. Kan Allah itu berada di mana-mana. Nah, jadi kalau kita bisa luput dari orang lain, nah itu bisa, tetapi luput dari Allah, penglihatan Allah yang tidak tidur, itu kita akan ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita bersembunyi. Nah, jadi Ramadan itu mengajarkan kepada kita komitmen atas janji, atas apa yang kita ikrarkan ketika kita berniat puasa. Dari dimanapun kita, bersama saya, bersama Anda, Allah itu melihat kita. Ilmunya tidak pernah luput dari apapun di bumi Allah ini. Maka Ramadan ini mengajarkan kita untuk komit dengan sungguh-sungguh. Ramadan juga mengajarkan kesabaran. 1 bulan penuh kita menjalankan puasa dengan semangat yang sama, awalnya, pertengahannya, dan akhirnya. Mudah-mudahan nanti pada akhir Ramadan kita juga semakin berkualitas amal ibadah kita. Shaimin shaimat rahimakumullah. Inilah bagian daripada Ramadan itu menjadikan kita untuk terus berjuang untuk diri kita sendiri, berjuang untuk orang lain demi kebaikan kita yang nanti pada akhirnya perjuangan dalam kehidupan untuk suatu yang baik itu tidak mungkin akan menghasilkan hal yang maksimal kecuali apabila ada kesabaran di dalam melaksanakan proses-proses itu. Jadi bisa menikmati langsung, tapi dia juga harus melalui proses-proses yang panjang sehingga dia menjadi orang-orang yang berproses, dan prosesnya itu akan menghasilkan yang disebut dengan takwa.
Kita ingat bahwa Rasul menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala suka dari orang beriman itu adalah iza amala an yutqinahu. Kalau dia melakukan sesuatu, dilakukan dengan penuh komitmen dan kesungguhan, maka banyak nilai perjuangan yang bisa kita pelajari di bulan Ramadan ini. Dan bukan hanya dipelajari, tetapi kita latih diri kita didik diri kita, termasuk termasuk semangat juang kita atau berjihad di jalan Allah pada saat ini dengan berjihad melaksanakan apa yang bisa kita lakukan selama Ramadan. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita ini menjadi kesempatan terbaik bagi kita semua untuk meningkatkan semangat juang kita dalam kebaikan. Termasuk diantaranya adalah membangun bangsa kita tercinta ini, yaitu Indonesia Raya ini, dengan terus menjaganya dan merawatnya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Selamat menjalankan puasa, bertarawih, bertadarus, bertadabur, bertafakur, supaya semangat kita tumbuh subur dalam bulan yang berkah dan makmur ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.